Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan-kenikmatan yang tiada taranya, dan sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan Zoom meeting dalam penugasan sejarah Islam. Kami dari kelompok 5, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Maksum yang telah berkenan memberikan kami kesempatan waktunya. Kemudian kami dari kelompok 5 yang bertemakan penugasan PBL dan PJBL. Kemudian kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Ulin Niam Anasir, NIM G0002200135. Kemudian ada Dimas Asyam Hidayat, NIM G0002200130. Kemudian Azmi Solahuddin, NIM G0002201112. Kemudian Miftahul Huda, NIM G0002202146. Kemudian Fernando Robi G0002201666. Kemudian Muhammad Farhan Ali, NIM G0002201138. Dan yang terakhir Damar Hardiansah, NIM G0002201799. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembahasan. Di sini pembahasan dibagi menjadi tiga subbab. Yang pertama adalah pengenalan apa itu PBL dan PJBL. Yang kedua, perbedaan PBL dan PJBL. Kemudian yang ketiga, implementasi PBL dan PJBL dalam PAI. Yang pertama, apa itu PBL dan PJBL? PBL yaitu pembelajaran berbasis masalah. PBL adalah pembelajaran siswa pada suatu masalah, yaitu suatu masalah yang identik sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya. Lalu siswa dapat mengembangkan menumbuh kembangkan keterampilannya dan menghadirkan siswa dan meningkatkan diri siswa tersebut. Sedangkan pengertian dari PJBL adalah project based learning, yaitu merupakan model pembelajaran yang berfokus pada konsep-konsep dan prinsip-prinsip utama sentral dari suatu disiplin yang melibatkan siswa dalam kegiatan pemecahan suatu masalah dan tugas-tugas bermakna lainnya, dan juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk bekerja mereka sendiri, dan puncaknya menghasilkan suatu produk karya yang bernilai dan realistik. Selanjutnya yaitu PBL. Model pembelajaran berbasis masalah meliputi pengajuan pertanyaan atau masalah, memusatkan pada keterkaitan antar disiplin
penyelidik autentik, kerjasama, dan menghasilkan karya serta peragaan. Model ini bercirikan penggunaan masalah kehidupan nyata sebagai sesuatu yang harus dipelajari siswa untuk melatih dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan memecah masalah serta mendapatkan pengetahuan konsep-konsep penting, di mana tugas guru harus memfokuskan diri untuk membantu siswa mencapai keterampilan mengarahkan diri. PJBL menurut Robert Carapro menyatakan Project Based Learning merupakan pembelajaran berbasis proyek adalah model instruksional yang didasarkan pada kinerja peserta didik dalam proses menyelesaikan masalah nyata yang bermakna melalui cara untuk mengatasinya, dan kemudian bertindak dengan cara kolaboratif untuk menciptakan suatu masalah dengan menghasilkan suatu karya. Berdasarkan dari pengertian di atas, bisa kita simpulkan bahwa proyek based learning adalah suatu pembelajaran inovatif yang menitik beratkan peserta didiknya dalam memecahkan suatu masalah, membuat keputusan, melakukan kegiatan investigasinya, sehingga akan menghasilkan kreativitas dan motivasi peserta didik akan meningkat. Ya, yang selanjutnya itu ya perbedaan ya PBL dan ya PJBL dalam pembelajaran PAI. Ya PBL yaitu berfokus pada penyelesaian masalah nyata yang dihadapi siswa, yang dimana mereka ditantang untuk ya menganalisis ya situasi, merumuskan ya pertanyaan ya serta mencari ya solusi ya, ya berdasarkan ya prinsip-prinsip yang telah dipelajari ya dalam konteks ya PAI. Ya misalnya siswa dapat ya diberikan studi kasus yang berkaitan dengan isu etika atau moral yang relevan dalam kehidupan ya sehari-hari, ya sehingga mereka dapat ya, mengeksplorasi ajaran Islam untuk ya merumuskan jawaban yang tepat. Yang selanjutnya itu ya PJBL ya PJBL yaitu menekankan pada keterlibatan siswa dalam proyek ya jangka pendek ya jangka panjang yang menghasilkan ya produk
dia menghasilkan produk akhir seperti presentasi atau laporan. Dalam konteks PAI, siswa dapat mengerjakan proyek yang meneliti tentang nilai-nilai Islam di dalam masyarakat. Misalnya dengan membuat buku saku yang mencakup wawancara dan penelitian. Dan analisis tentang penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya perbedaan PBL dan PJBL. PBL, fokus pembelajaran, fokus pada masalah yang diwajibkan untuk dianalisis dan dicari solusinya. Kemudian jangka waktu pembelajaran 1-2 pertemuan. Hasil akhir PBL mengharapkan hasil akhir berupa solusi. Kemudian PJBL, fokus pembelajaran, fokus utamanya adalah proyek, sehingga mahasiswa atau peserta didik akan mendapatkan pertanyaan atau masalah, kemudian diselesaikan dengan mengutamakan proyek pembuatan suatu produk. Jangka waktu pembelajaran lebih dari 1 pekan. Kemudian hasil akhir pembelajaran adalah sebuah produk. Kemudian implementasi PBL dalam permasalahan sosial dan agama. Problem Based Learning PBL adalah metode pembelajaran yang sangat efektif untuk membahas masalah-masalah sosial dan isu-isu kontemporer yang relevan dengan kehidupan siswa. Dalam konteks pembahasan PAI, pendidikan agama Islam, PBL dapat digunakan untuk mengeksplorasi berbagai masalah etika dalam berteknologi dan isu-isu lingkungan dari perspektif Islam. Berikut ini adalah beberapa cara PBL dapat diterapkan. 1. Identifikasi masalahnya. Guru dapat mengidentifikasi masalah-masalahnya. Guru dapat mengidentifikasi masalah-masalah nyata terkait etika berteknologi atau isu lingkungan yang relevan dengan siswa. Misalnya, masalah cyberbullying di media sosial atau pencemaran lingkungan di sekitar sekolah. Kemudian yang kedua, perancangan skenario pembelajaran. Guru merancang skenario pembelajaran yang melibatkan siswa dalam menganalisis masalah tersebut dari perspektif Islam. Misalnya, siswa diminta untuk menganalisis dampak cyberbullying terhadap kesejahteraan mental dan sosial dari sudut pandang ajaran Islam tentang akhlak.